بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu aw kutiba lahu ajrus sha'im." Rawahu Ahmad. Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka dia memiliki atau dicatat baginya seperti pahala seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, maka para ulama memberikan sebuah kaidah, barang siapa membantu seorang muslim menjalankan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala yang besarnya pahalanya ini sama dengan pahala yang didapatkan orang yang dia bantu. Maka di antara amal ketaatan yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran, menguasai hukum-hukumnya, menguasai kandungannya, mengamalkan dan mengajarkannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kebaikan seorang muslim dalam hadis ini, Nabi menggantungkannya berapa besar dia belajar Al-Quran dan berapa banyak dia mengajarkannya. Maka memberikan bantuan kepada orang yang belajar Al-Quran, baik berupa bantuan berupa mushaf atau alat-alat yang diperlukan dalam belajar, seperti misalnya kalau metodenya metode menulis, maka buku kosongnya atau kertasnya, penanya, atau fasilitas untuk belajarnya, mungkin ruangan untuk belajar, baik berupa bangunan ruangan belajarnya, bangunan madrasahnya, atau kalau belajar di masjid dibangunkan dan dilengkapi masjidnya, atau mungkin sarana di ruangan tersebut, kipas angin atau butuh karpet atau yang diperlukan dalam belajar, termasuk biaya yang dibutuhkan oleh guru pengajar Al-Quran atau yang belajar Al-Quran. Maka mereka akan mendapatkan pahala sebesar atau sebanyak orang yang dibantu tersebut mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran, atau kalau dia membantu murid atau membantu santri, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar yang didapatkan atau usaha yang dilakukan santri tersebut. Maka di sini para ulama memberikan sebuah kesimpulan atau mungkin dikatakan anjuran atau hasungan, memberikan semangat agar kita membantu orang yang belajar agama secara khusus. Mereka menerangkan bahwa orang yang berinfak, bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang yang belajar ilmu agama, pahalanya lebih besar daripada selainnya. Karena orang yang belajar ilmu agama, dia akan dituntut untuk menguasai dan mengajarkannya. Di sisi lain dia harus wajib mengamalkannya. Maka kalau orang membantu satu mushaf misalnya, mushaf ini dipakai untuk belajar oleh santri, kemudian dia menguasai dan menghafal dari mushaf tersebut, maka orang yang mewakafkan mushaf tersebut, dia akan mendapatkan pahala berapa ribu kali atau berapa ratus kali santri membaca mushaf tersebut. Kalau misalnya orang ini bersedekah untuk keperluan santri belajar, baik memberi makan atau memberi seragam atau memberi meja, maka meja itu, makanan yang dimakan atau baju yang dia pakai akan digunakan terus untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah dengan bacaan Al-Qurannya. Maka orang yang berinfak ini akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda selama infaknya atau wakafnya digunakan oleh santri tersebut. Demikian dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Sehingga apa yang disampaikan para ulama, memberi bantuan, memberi sedekah kepada santri yang belajar ilmu agama, pahalanya lebih besar daripada yang lainnya. Bukan pahala sekedar sekali memberi sedekahnya, tetapi manfaat dari sedekahnya akan beranak pinak, akan berkembang sesuai dengan pelajaran dan lamanya santri ini belajar,
kemudian selama dia istiqomah dan mengamalkan ilmunya atau mengajarkannya, maka pahala sedekah yang pertama kali diberikan kepadanya akan tetap mengalir insyaallah kepada pemberi sedekahnya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita sampaikan, baik kepada saya pribadi sebagai penyampai atau kepada yang mendengarkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب